Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar trading forex bareng. Kemarin kayaknya ada yang nanyain soal modal. Mana ya? Oh ini nih. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputaran trading forex, kalian tanyakan aja di kolom komentar ya. Di sini ada yang tanya, Bang, bikin konten besaran lot yang harus digunakan dengan modalnya sekian dong untuk pemula. Agak belibet ini, masih pagi teman-teman, belum ngopi ini. Oke, jadi begini nih teman-teman. Modal dan lot ideal ya. Jadi ini sebenarnya adalah dasar, kan ini namanya money management ya. Masuknya di kategori money management. Di trading itu kan ada tiga ya, sekalian ya, psikologi sama sistem ya. Sistem atau plan, atau sistem trading atau trading plan. Jadi di trading itu ada tiga dan kalian itu wajib punya ketiga-tiganya. Kalau masih mau survive ya, masih pengen survive, masih bisa menghasilkan, masih pengen menghasilkan uang, itu trading itu ada tiga ini dan nggak boleh kurang dari salah satunya ya. Kalau kurang dari salah satunya maka percuma gitu. Misalkan kalian bisa teknik, kalian nggak pakai money management, percuma ya. Misalkan kalian bisa teknik, bisa money management, tapi orangnya nggak bisa ngendaliin diri, percuma juga. Jadi memang tiga hal ini harus semuanya teman-teman. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya. Dan kebetulan ini sedang ada program bonus, yakni deposit bonus teman-teman, 50% hingga $500, kemudian 20% hingga $4.500. Dan bonus ini teman-teman bisa didapat dengan minimal deposit itu $5 aja, dan bonusnya juga bisa ditarik seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman nanti bisa cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita fokus ke money management ya. Di dalam hitungan saya pribadi aja sih, ini saya juga nggak nyuruh kalian buat seperti saya, nggak juga. Saya cuma apa ya namanya, menjelaskan cara saya aja. Lot ideal ini begini. Lot ideal ini sama dengan modal. Kalau saya ya ini maksimal ya, modal dibagi 10.000. Ini maksimal. Nah, berarti berapa gitu? Misal $100 ya, $100. $100 ya, maka $100 itu dibagi 10.000. Ini lot ukuran maksimal ya, modal dibagi 10.000 itu kalau saya. Ya kalau teman-teman punya hitungan lain ya nggak apa-apa gitu kan. Di sini misalkan 100 ya, 100 dibagi 10.000 sama dengan 0,01. Nah, ini maksimal ya. Nah, seperti ini. Ya, berarti kalau 200 ya tinggal di iniin aja, tinggal dibagiin aja. 200 tuh jatuhnya 0,02 ya. Nah, di bawahnya itu ya malah lebih bagus, Bro. Bang, kalau modal $10 lot idealnya berapa? Nggak ada yang ideal, Mas. Ya mohon maaf gitu. Memang faktanya kayak gini kalau menurut saya ya. Kayak ginilah kelipatannya lah. Berarti kalau 1000 ya, $1000 berarti lot ideal maksimalnya itu adalah 0,1 gitu. 0, iya benar ya. Lot ideal maksimalnya adalah 0,1. Tapi teman-teman lebih bagus lagi nih kalau modal gede turunin lotnya 0,05. Ini kalau mau ideal banget modal 1000 0,05, dalam artian sehari itu nyari sekitar ya katakanlah 100 poin, 200 poin itu udah kerasa gitu buat beli rokok teman-teman. Yang masalahnya tuh di sini sebenarnya. Masalahnya tuh di sini. Kemarin sudah pernah saya buatkan untuk fakta trading modal kecil ya. Yang masalah tuh di sini. Ini kan idealnya 0,01 ya. Kalau 100 ini maksimal loh ya, maksimal 0,01, nggak boleh lebih. Masalahnya saat trader pakai modal 100 itu nggak puas gitu. Pakai 0,01 itu profit $2-3 itu nggak puas. Yang akhirnya ya $2-3 yang ideal lah, katakanlah $3 ini ya, idealnya segitu tuh sehari $2-4 ya. Mereka tuh nggak puas dengan ini nih, hitungan ini. Kalau pakai modal kecil, yang akhirnya mereka naikin lotnya. Ya entah itu 0,01 tapi bukannya 5 kali, percuma juga gitu. Percuma bro. Nah kadang-kadang ada juga yang trader pakai 0,1, modalnya cuma 100-an. Kenapa? Karena dia pengen
gini, pengen apa tuh namanya ya, pengen pengen dapat gede. Nah, pengen dapat sekali trading itu $25 kayak gitu. Bro, saya kasih sebuah fakta ke teman-teman ya, kalau kita sebagai trader itu harus tahu diri gitu. Ya, saya dulu juga nggak tahu diri orangnya. Jadi modalnya 100 pengennya dapat gede. Akhirnya saya naikin tuh lotnya. Segini tuh nggak puas, emang nggak puas bro. 2-4 dolar sehari itu nggak puas. Akhirnya entry lagi. Kalau nggak ini lotnya tuh naik, entah itu 0,02, 0,03 kayak gitu. Yang akhirnya apa? Overload, overtrade, margin call ujung-ujungnya. Kalaupun di cut loss itu ya gede-gede cut lossnya, habis juga ujung-ujungnya. Disinilah kekurangan modal kecil gitu. Kalian pakai lotnya kecil, akhirnya nggak puas hitungan yang standar, akhirnya kalian naikin lotnya, atau nggak digedein sekalian lotnya, ya sekali dapat banyak, sekali rugi banyak ya, akhirnya sering margin call. Faktanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pakai modal kecil, ya niatin buat beli ilmu dulu lah gitu, jangan niatin nyari uang. Saya sudah sering bilang sih kayaknya, modal kecil itu buat beli ilmu, bukan buat nyari uang. Karena modal kecil kalau buat nyari uang itu nggak bisa teman-teman. Ya beginilah ya. Kayaknya pernah nggak ya saya bahas di channel ini. Misalkan kalian modal 100 ya, sekali trading SL $2 lah katakanlah ya SL-nya. Kalian bisa beli ilmu sebanyak 50 kali trading. Niatnya gitu aja dulu. Nanti malahan kalian bisa profit kok kalau niatnya kayak gitu. Tapi kalau dari awal itu udah niat nyari uang itu susah. Ini pengaruhnya gede loh antara niat sama apa ya tindakan orang itu pengaruhnya gede. Jadi modal kecil buat beli ilmu dulu gitu. Nggak usah lah pengen profit gede-gede jangan. Misalkan $100 ya sekali trading kasih SL 2-3 dolar. Habis nggak apa-apa tapi selalu kasih SL. Misalkan kalian 30 kali trading kayak gitu ya pakai modal 100 margin call karena SL terus habis ya misalkan ya pahitnya seperti itu tapi kalian minimal udah dapat ilmunya. Beda kalau kalian trading cuma ngejar ini ya, kalian nggak dapat ilmu, buang-buang duit kayak gitu. Nah sambil kalian nyari ilmu kayak gini, misalkan $100, oke saya deposit $100 nih, saya pakai lot 0,01 disiplin, saya pengen minimal bisa trading 30 kali dan 30 kali itu saya belajar sama market. Sambil kayak gitu kalian ngumpulin yang ini bro. Yang ini, kalau yang ini ya sehari katakanlah $10 itu mudah kalau buat saya ya. Dan kebanyakan pemula kebiasaannya bisa, kebanyakan trader gitu. Pakai modal 1000, lotnya 0,05 kayak gitu. Nanti dapat ya 10-20 kayak gitu. Bagus lagi nanti ketika kalian modalnya udah bagus pakai 2000. Ya lotnya 0,1 atau 0,05 di pecah 2 kali kayak gitu bisa. Kenapa kok modal gede? Kenapa kok? Karena ini tadi gitu. Banyak trader yang nggak puas di sini. Makanya modalnya harus gede. Kalau mau naikin lot harus tambahin modal gitu. Kita harus tahu diri lah jadi orang gitu. Jangan nggak tahu malu gitu. Saya juga dulu nggak tahu malu ya. Jadi seperti itu ya bro untuk lot dan modal yang ideal. Misalkan teman-teman ada yang tanya, bang kalau pakai modal $10, $20, $50, itu lot idealnya berapa? Ya nggak usah nanya bro. Kan yang 100 ini aja lot idealnya maksimal 0,01. Ini menurut saya nggak ada yang ideal ya. Ini pendapat pribadi Haji. Dan begini, kalau kalian trading pakai modal segini, trading itu bakalan seperti main-main. Beda loh, misalkan kalian begini. Punya duit 200.000 kalian deposit kan, kalau margin call ya rapopo cuman 200.000 ya, cuman 200.000 gitu. Beda kalau kalian deposit ke market 15 juta rupiah ya, bukan dolar. Nah, beda, niatnya aja udah beda. Oh iya saya bakalan serius. Oh ya hati-hatilah orang pakai modal 15 juta gitu. Oh ya saya entry-nya bakalan hati-hati, bakalan lebih maksimal. Beda banget sama ini gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang teman-teman mungkin sekarang punyanya modal segini. Tapi niatin aja buat belajar.
jangan buat nyari uang, karena modal segini tuh gak bisa buat nyari uang. Terserah sih, kalau teman-teman mungkin biasanya ada yang ngeyel ya. Bahkan sering saya bilang kalau mau jadi trader sukses itu keuangan hariannya harus mapan dulu gitu kan. Tapi ada yang ngeyel, wah kalau udah mapan ngapain trading gitu kan. Biasanya trader-trader kayak gitu ya nggak mungkin itu trader sukses, nggak mungkin yang bilang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang tambahannya ya kita akan bicara masalah target. Nah, target ideal dengan modal. Kan tadi saya sudah bilang ya kalau $100 itu katakanlah ideal sekali trade itu 2 sampai 4 dolar. Ya 2% sampai 4% itu gede banget teman-teman, gede banget. Makanya semakin kecil modal itu semakin beresiko karena otomatis targetnya tuh persentasenya gede. Sayangnya ini kan orang-orang nggak puas gitu kalau dapat segini ya kan. Kalau mungkin ya $500 maksimal lotnya ini agak ideal. Ya $300 itu agak ideal sebenarnya. Tapi tergantung orangnya juga. Kadang-kadang kan orang kan beda-beda ya, standar targetnya beda-beda. Tapi bagusnya ya seperti yang saya bilang tadi gitu, niatnya beli ilmu dulu gitu kan. Kalau $300 ya sekali trading pakai lot 0,02 itu udah mulai agak ideal ya. Belum ideal banget tapi mulai agak ideal. Nah, di sini mungkin sekitar 4 sampai $8. Ini ideal teman-teman. Nah, kadang-kadang wah saya mah sekali trading $20 bang pakai 100 aja. Iya, tapi kan habis itu margin call kan percuma bro. Nggak bisa konsisten ya percuma. Ini target ideal untuk bisa konsisten loh, karena ini berdasarkan rank pergerakan harga market harian lah minimal. Nah misalkan $500 ya teman-teman, targetnya sekitar 5 sampai $10 itu masih ideal. $5 sampai $10. Nah, kalau sudah $1.000 itu $10 sampai dengan $20 itu ideal. Kenapa sih saya bilang segini itu ideal? Ya ini berdasarkan rank pergerakan harga market dan ukuran lot yang dipakai, bro. Karena begini, untuk 1.000 ya, modal 1.000 teman-teman. Kalau teman-teman sudah trading lama dan kalian sudah bisa money management, modal 1.000 nyaris $10 sehari itu enggak susah teman-teman. Beneran enggak susah. Itu cuman butuh berapa ya, pergerakannya tuh kecil aja gitu. Bahkan kalian nyari peluang-peluang misalkan konfirmasi yang jelas kayak gitu ya, misalkan di sini kan ada break ya. Mana kotaknya? Ambil dikit-dikit aja bro, itu bisa gitu. Bahkan di sini ada supply ya, ada supply drop ya, dia naik dikonfirmasi turun, di sini ambil dikit kayak gitu. Udah di close. Besok lagi tradingnya. Kayak gitu masuk banget gitu. Pakai time frame ya agak gede 4 jam, ambil dikit kayak gitu. Kadang stop loss ya nggak apa-apa. Tapi untuk modal segini, nyari segini targetnya sekali trading itu ideal dan ini aman. Maksud ideal di sini adalah aman juga. Kita bisa nerapin risk and reward yang aman juga gitu. Misalkan gini ya, lebih bagusnya kalau bicara masalah risk and reward ya, itu gini. 1:2 itu minimal. Misalkan trading ya, sekali trading itu resikonya 2% dari modal gitu, atau 1% dari modal ya resikonya. Dari modal itu berapa, kemudian 2%-nya itu untuk target. Nah kayak gini juga bisa. Ya terserah teman-teman sih sebenarnya. Cuman kuncinya kalau masalah target loss and profit itu kuncinya harus lebih besar target profit. Mau prosentasenya berapa itu terserah sama teman-teman semuanya kayak gitu ya. Oke seperti itu ya teman-teman, sharing kali ini semoga bermanfaat sih buat yang nanya. Kalau kalian ada tanyaan lain silahkan tanyakan aja di kolom komentar, nanti saya bahas di video-video yang lain. Sekalian lah biar saya juga ada ide gitu bikin konten kan. Oke sekian teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.